Bapak, mohon izinnya. Ya. Ini saya mau cari tahu informasi selengkapnya dari Bapak terkait kabar miring tentang Bapak di media sosial, terutama FB. Saya sempat membaca tulisan seseorang di akun FB-nya tentang Bapak. Sebenarnya awalnya saya tidak tertarik untuk membaca tulisan itu, tetapi karena memuat foto Bapak Kita Murose, ya terpaksa saya ikuti perkembangannya. Memangnya saya dihujat dan dicaci maki seperti apa? Banyak loh Pak, macam-macam. Di antaranya Bapak dikatakan tukang mimpi, dikatakan sebagai Syekh Barkoya atau siapa itu, yang katanya suka menjadikan kebenaran dan para wali, para ulama sebagai keset atau kedok. Bapak dikatakan penipu atau perayu ulung, untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya diajak masuk neraka bersama. Bapak juga dikatakan sebagai orang yang tidak bisa apa-apa, bisanya cuma ngiri, milik ilmunya orang. Rumus-rumus pelajaran dari Bapak dikatakan sebagai rumus gila atau ajaran sesat, dan yang percaya akan masuk neraka. Ada lagi loh Pak, ini tuduhan serius dan ngeri. Bapak dituduh musuh agama dalam selimut dan musuh negara. Bagaimana itu penjelasan Bapak? Bapak kan ibarat orang tua kami. Dihujat dan dicaci maki seperti itu, kenapa Bapak diam dan nyantai saja? Ya, tentang itu saya sudah tahu. Dan kan sudah ada yang mengirimkan screenshot dari yang diunggah anak itu di akun Facebooknya. Jadi komplit malah, ada kronologi urut. Bahkan itu lebih keji, lebih kejam yang disampaikan di situ. Kalau saya dibilang diem dan nyantai-nyantai saja, enggak sih. Saya sakit banget di sini, marah, orang lumrah saya, manusia biasa, marah. Enggak, kalau saya dibilang diem dan nyantai-nyantai saja itu enggak, saya marah. Bahkan pernah hampir putus asa, saya merasa lebih baik saya mati, nggak ada gunanya hidup itu ya. Tapi kemudian kesadaran muncul lagi, semangat muncul lagi. Saya ingat masih ada Allah, masih ada baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi umatnya, mencintai umatnya, umat Islam. Saya Islam. Sejak bayi sampai saya umur hampir 57 tahun saya masih pegang agama Islam. Ada dukungan-dukungan dari teman-teman tuh dari mana-mana itu yang ingin memperkarakan itu di polisian secara hukum, cuman saya larang semuanya, nggak usah, nanti dia nggak akan menikmati masa mudanya karena pasalnya bisa banyak ya. Tuduhan ini dieksekusi, penjara sekian tahun, belum sampai selesai akan dilaporkan kan tuduhan berikutnya, karena berlapis tuduhannya itu, benar-benar keji anak itu. Belum lagi dia akan berhadapan dengan para pecinta Gus Ja'far Pasuruan, karena di status dia di akun FB-nya dia itu memasang gambar saya dan gambar Gus Ja'far dijajarkan, dijejerke itu dengan cap bahwa saya dan Gus Ja'far itu dicap sebagai penipu ulung yang dijadikan pesakitan, ditahan dulu, dalang diproses, dipantau gerak-geriknya penipu ulung. Kasus ini diselidiki, berbahaya, siap daerah Guntur Sehat Barokah Syekh Misbahul Munir. Itu apa maksudnya?
dia sedang bermain-main. Bab setahu saya, Gus Ja'far itu memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Dalam istilah komunitas tertentu, Gus Ja'far ini sedang menjadi teman duduk Allah. Apa hak dia? Anak kemarin sore nulis di akun Facebooknya itu, Gus Ja'far perlu diingatkan begitu, perlu dinasihati begitu. Apa maksudnya? Iblis apa yang sedang merasuki pikiran dan hatinya? Tentu ini para pecinta Gus Ja'far ini kalau punya pemikiran yang sama dengan saya ya menyudahi urusan ini. Tetapi kalau mereka akan mencari si anak ini dan memprosesnya, mengeksekusinya ya hak mereka. Bapak dikatakan tukang mimpi. Bagaimana itu penjelasan Bapak? Ya, saya dikatakan tukang mimpi, tidak masalah. Saya baik-baik saja. Karena kenyataannya memang harus saya akui. Saya sering mimpi, sering mendapatkan pelajaran berharga dari mimpi. Bahkan saya kadang tidur bisa mimpi, melek mata tidak tidur juga bisa mimpi. Sering mengalami kejadian itu. Umpamanya saya sedang berbincang-bincang, sedang melakukan apa, baik sendirian maupun dengan orang lain. Itu tiba-tiba muncul sosok menyampaikan sesuatu. Itu saya anggap sebagai mimpi. Dan menjadi prinsip saya, kalau saya mendapat mimpi atau isyarah atau petunjuk yang baik, yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain, itu saya punya kewajiban mendorong dengan cara tertentu, dengan doa pada Allah supaya kabar baik, kabar yang bermanfaat untuk umat, untuk diri sendiri, untuk keluarga itu disempurnakan oleh Allah, wujud menjadi kenyataan. Tetapi sebaliknya, kalau saya mendapat mimpi tentang diri sendiri atau tentang orang lain, tentang masyarakat, tentang bangsa yang tidak baik, tidak manfaat, bahkan condong akan menimbulkan satu bahaya, maka saya pun punya kewajiban untuk mengatasi itu dengan cara saya sendiri, dengan doa juga, mohon pada Allah. Dan doa ini adalah tuntunan dari guru-guru saya. Tidak masalah saya dibilang sebagai tukang mimpi. Saya nanti akan bikin konten di YouTube ini, tukang mimpi, cerita-cerita tentang mimpi. Banyak nanti insya Allah bermanfaat. Kalau mengenai tuduhan dia bahwa saya tidak bisa apa-apa, cuman Mary atau milik ilmunya orang lain, itu menunjukkan ketakaburan dia, menunjukkan bahwa dia itu bodoh. Dia belum lahir, saya sudah malang melintang mengamalkan ilmu, praktek ilmu untuk kemanfaatan umat. Sedangkan mengenai tuduhan bahwa saya musuh agama dan musuh negara, tuduhan ini nanti akan berbalik kepada dirinya dan kelompoknya dan guru-gurunya dia yang membaiat menanamkan pola pikir teroris seperti itu. Sekarang ini waspada. Ini sudah tahun 2021. Saatnya berbalik arah. Orang-orang penebar fitnah, pencaci maki, penebar hujatan keji, itu mulai tahun 2021 ini akan terkena dampak, akan menanggung akibat dari perbuatannya. Mereka akan diadili. Coba lihat, tunggu saja nanti. Jadi ini sekaligus saya pesan kepada seluruh bangsa Indonesia yang tercinta ini. Sama-sama kita cintai negeri kita Indonesia ini, mari kita bela. Mari kita bela dengan waspada dan meningkatkan persatuan di antara kita, seluruh warga negara bangsa Indonesia ini,
umat Islam khususnya, ayo bangkit bersatu, tinggalkan lagi perpecahan dan perbedaan. Kita punya tekad semangat yang satu untuk membela, menjaga pemerintah yang sah dan membela, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini dari pihak-pihak yang ingin secara sengaja bertubi-tubi ingin menghancurkan pemerintahan yang sah, ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Waspada, ayo kita waspadai sekitar sekeliling kita. Jangan sampai nanti pada bulan 6, 7, 8, 9 terjadi gambaran mengerikan, sangat mengerikan. Dan insya Allah siapapun tak ingin itu terjadi. Banjir darah. Bapak-bapak, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kehadirannya ini dalam silaturahmi. Sebelumnya saya juga mohon maaf belum hadir ke kantor kami dengan harapan beliau memang seperti ini. mengaitkan berbagai informasi perkembangan keadaan, saya dalam berdoa memohon limpahan rahmat Allah dan memohon syafaat baginda Rasulullah untuk menolong negeri ini supaya diselamatkan dari berbagai ancaman, selamat dari berbagai upaya-upaya jahat dari manapun, dan segera terbebas dari berbagai wabah dan bencana. Juga tak lupa dalam doa memohon kuasa Allah Azza wa Jalla untuk segera mewujudkan Indonesia ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Indonesia segera mewujudkan jati dirinya sebagai mercusuar dunia. Kami, beberapa di antara orang-orang seperti saya yang tukang mimpi, artinya mendapat informasi dari sisi lain, dunia lain, itu meyakini bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Dan terbesar keturunan baginda Nabi Muhammad SAW
ini tinggal di bumi Indonesia, di bumi pertiwi tercinta ini. Itulah alasan keyakinan saya bahwa Indonesia adalah negeri yang diberkahi oleh Allah. Jadi diancam seperti apapun, ditipu daya seperti dengan menggunakan cara bagaimanapun, insya Allah Indonesia akan selamat, diselamatkan oleh Allah. Rakyat nanti akan digerakkan oleh Allah membela negerinya, membela pemimpinnya, membela pemerintahannya yang sah. Itu